Itu kata John Herman ya, 2 kali menang back to back. Di bulan September dan bulan Oktober itu ada yang namanya FIFA Asian Cup. Apalagi nantinya dalam waktu dekat ada penambahan. Kalau Pascal Struijk bergabung, itu lebih bagus. Vickers akan datang, ya kemarin sudah ikut latihan bersama juga dengan Michel Becker. Nah, di sana pasti mungkin mereka akan datang. Bukan hanya Pascal, tetapi juga mungkin Tristan Goyer, bisa saja Laurent Ulrich. Pemirsa, Garuda semakin ganas. Setelah berhasil menyapu bersih 2 laga FIFA Matchday dengan hasil meyakinkan, timnas Indonesia kini mendapat tambahan kekuatan baru. Luke Valkyrie dan Michel Becker disebut sudah bergabung dengan skuad Garuda. Namun yang lebih mengejutkan, nama Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns kembali dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia untuk ASEAN Cup dan AFC 2027. Benarkah John Herman sedang menyiapkan skuad terkuat dalam sejarah Garuda? Dan seberapa mengerikan kekuatan Indonesia jika seluruh nama tersebut benar-benar bergabung? Dalam cerita ini, kemenangan dalam 2 laga FIFA Matchday bukan hanya memberikan tambahan poin dan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia. Lebih dari itu, hasil positif tersebut disebut menjadi sinyal bahwa proyek besar yang sedang dibangun John Herman mulai menunjukkan hasil yang nyata. Supporter yang sebelumnya sudah puas melihat performa Garuda kini kembali dibuat antusias dengan kabar bergabungnya Luke Valkyrie dan Michel Becker ke lingkungan timnas Indonesia. Kehadiran kedua pemain tersebut dalam cerita ini dianggap menambah kedalaman skuad yang semakin kuat. Herman kini memiliki lebih banyak pilihan di berbagai posisi, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi jadwal padat menuju ASEAN Cup dan AFC 2027. Namun ternyata cerita belum berhenti sampai di situ. Di tengah euforia kemenangan FIFA Matchday, muncul lagi nama-nama yang membuat publik semakin bersemangat. Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns disebut terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda. Dalam cerita ini, ketiga nama tersebut dianggap dapat memberikan kualitas tambahan yang sangat besar. Pascal Struijk dengan kemampuan bertahannya, Kenneth Taylor dengan kreativitas di lini tengah, serta Reno Muns yang diproyeksikan menambah variasi permainan Indonesia. Yang membuat banyak pihak mulai penasaran adalah arah yang sedang dibangun John Herman. Karena jika seluruh pemain yang dikaitkan tersebut benar-benar menjadi bagian dari skuad Indonesia, maka Garuda akan memiliki kedalaman tim yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sementara itu, kemenangan di FIFA Matchday disebut memberikan bukti bahwa fondasi tim mulai terbentuk. Pemain-pemain lama seperti Marcelino Ferdinand, Mes Hilgers, Kelvin Verdong, Joey Plupesi, Kevin Dix, Emil Audero, dan rekan-rekan lainnya mulai menunjukkan chemistry yang semakin baik. Kini bayangkan dalam cerita ini jika fondasi tersebut ditambah lagi dengan Luke Valkyrie, Michel Becker, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns. Maka Indonesia tidak hanya memiliki 11 pemain utama yang kuat, tetapi juga memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan Herman melakukan rotasi tanpa kehilangan kualitas permainan. Dan itulah yang membuat banyak pengamat dalam cerita ini mulai melihat timnas Indonesia dengan cara yang berbeda. Karena target Herman bukan hanya memenangkan satu pertandingan atau satu turnamen. Ia ingin membangun Garuda yang mampu bersaing secara konsisten. Garuda yang memiliki kualitas di setiap lini. Garuda yang tidak lagi hanya menjadi penantang, tetapi mulai menjadi tim yang diperhitungkan di setiap kompetisi yang diikuti. Kini seluruh perhatian tertuju ke masa depan. Apakah Luke Valkyrie dan Michel Becker akan segera menunjukkan kualitas mereka bersama Garuda? Apakah Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns benar-benar akan menjadi bagian dari proyek besar menuju ASEAN Cup dan AFC 2027? Dan yang paling penting, jika seluruh kepingan itu berhasil disatukan, akankah Indonesia akhirnya memiliki skuad yang mampu membuat lawan-lawan Asia mulai merasa was-was setiap kali berhadapan dengan lambang Garuda? Menurut kalian, siapa pemain yang paling ingin kalian lihat bergabung dengan timnas Indonesia? Pascal Struijk, Kenneth Taylor, atau Reno Muns? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda menuju ASEAN Cup dan AFC 2027. Dalam cerita ini, keberhasilan timnas Indonesia meraih hasil positif di FIFA Matchday disebut memberikan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan di atas lapangan. John Herman dikabarkan semakin aktif membangun komunikasi dengan sejumlah pemain yang masuk dalam proyek jangka panjang Garuda. Nama Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns kembali menjadi sorotan. Dalam cerita ini, Herman disebut berhasil meyakinkan ketiganya mengenai visi besar yang sedang dibangun untuk timnas Indonesia. Visi yang tidak hanya berfokus pada ASEAN Cup, tetapi juga target besar menuju AFC Asian Cup 2027 dan kompetisi internasional lainnya. Keberhasilan Luke Valkyrie dan Michel Becker bergabung lebih dulu dalam cerita ini diyakini menjadi salah satu faktor penting. Keduanya disebut telah merasakan langsung suasana baru di lingkungan timnas Indonesia dan melihat keseriusan proyek yang sedang dijalankan. Kini publik mulai membayangkan bagaimana jika Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns benar-benar menyusul dalam waktu dekat. Pascal Struijk dipandang dapat menambah kualitas serta pengalaman di lini pertahanan. Sementara Kenneth Taylor dianggap memiliki
memiliki kemampuan untuk meningkatkan kreativitas dan kontrol permainan di lini tengah. Adapun Reno Moons disebut sebagai salah satu nama yang dapat memberikan opsi tambahan dalam skema permainan Hertman. Dalam cerita ini, Hertman terus menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun tim untuk masa depan, bukan hanya untuk satu turnamen. Karena itulah setiap pemain yang bergabung harus memahami ambisi besar yang sedang dirancang. Yang menarik, semakin banyak nama yang dikaitkan dengan Garuda, semakin besar pula optimisme para supporter. Mereka mulai melihat kemungkinan hadirnya skuad yang memiliki kualitas lebih merata dari lini belakang hingga lini depan. Dan jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan dalam cerita ini, maka Asian Cup bisa menjadi panggung pertama bagi skuad baru Garuda untuk menunjukkan kekuatannya. Namun target sesungguhnya disebut berada di depan mata. AFC 2027. Turnamen yang dalam cerita ini menjadi salah satu fokus utama John Hertman sejak pertama kali memimpin proyek besar Timnas Indonesia. Karena jika Luke Valkyrie dan Michelle Baker sudah lebih dulu bergabung, lalu Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Moons benar-benar menyusul, maka revolusi Garuda bisa memasuki fase yang lebih besar lagi. Dan saat itu terjadi, bukan hanya Asia Tenggara yang akan memperhatikan Indonesia, tetapi seluruh Asia akan mulai melihat bahwa Garuda sedang membangun kekuatan baru yang siap menantang siapa saja di masa depan. Meski berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik dalam cerita ini, John Hertman disebut masih melihat banyak hal yang harus diperbaiki dari permainan Timnas Indonesia. 3 poin memang berhasil diamankan, namun pertandingan tersebut juga memberikan sejumlah pelajaran penting bagi skuad Garuda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana Indonesia menghadapi lawan yang memiliki kecepatan tinggi saat melakukan transisi menyerang. Dalam beberapa momen pertandingan, pemain-pemain Mozambik mampu menciptakan situasi berbahaya melalui serangan balik cepat yang membuat lini pertahanan Garuda bekerja ekstra keras. Dalam cerita ini, Hertman mengakui bahwa timnya masih perlu meningkatkan koordinasi antar lini, terutama ketika kehilangan bola di area tengah. Sebab saat menghadapi lawan dengan kecepatan dan agresivitas tinggi, keterlambatan beberapa detik saja bisa menjadi perbedaan antara peluang dan kebobolan. Meski demikian, sang pelatih tetap melihat banyak hal positif. Pertahanan Indonesia tampil cukup disiplin, lini tengah mampu mengontrol sebagian besar jalannya pertandingan, dan para pemain menunjukkan mentalitas untuk terus berjuang hingga peluit akhir. Yang menarik, kemenangan atas Mozambik juga menjadi bahan evaluasi penting menjelang agenda berikutnya. Dalam cerita ini, Hertman disebut langsung meminta staf pelatih untuk menganalisis setiap detail pertandingan, mulai dari transisi bertahan, duel 1 lawan 1, hingga efektivitas penyelesaian akhir. Karena menurutnya, jika Indonesia ingin mencapai target besar di Asian Cup dan AFC 2027, maka Garuda harus mampu menghadapi berbagai tipe lawan. Bukan hanya tim yang bermain terbuka, tetapi juga tim yang mengandalkan kecepatan, fisik, dan serangan balik mematikan. Di sisi lain, para pemain baru seperti Luke Valkyrie, Michelle Baker, dan nama-nama yang dikaitkan dengan proyek Garuda dalam cerita ini disebut akan menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Kemenangan 1-0 atas Mozambik mungkin menambah kepercayaan diri Garuda. Namun bagi John Hertman, hasil itu juga menjadi pengingat bahwa perjalanan masih panjang. Karena untuk menjadi kekuatan yang disegani di Asia, Indonesia tidak hanya harus menang, tetapi juga terus berkembang dan memperbaiki setiap kelemahan yang masih terlihat di lapangan. Dan itulah mengapa, meski Garuda menang malam ini, pekerjaan besar Hertman sebenarnya baru saja dimulai. Dalam cerita ini, setelah pertandingan berakhir, John Hertman tidak larut dalam euforia kemenangan. Saat para supporter merayakan hasil positif atas Mozambik, sang pelatih justru terlihat fokus berdiskusi dengan stafnya mengenai berbagai catatan penting yang harus segera diperbaiki. Menurut Hertman dalam cerita ini, tim-tim yang akan dihadapi Indonesia pada Asian Cup maupun AFC 2027 kemungkinan memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding Mozambik. Karena itu, setiap kelemahan yang terlihat harus segera dibenahi sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Salah satu perhatian utama adalah kecepatan transisi bertahan. Beberapa kali dalam pertandingan, Mozambik mampu memanfaatkan ruang kosong ketika Indonesia kehilangan bola. Beruntung, lini belakang yang dipimpin Mes Hilgers, Rizky Ridho, dan rekan-rekannya masih mampu meredam ancaman tersebut. Namun Hertman disebut tidak ingin bergantung pada keberuntungan. Dalam cerita ini, ia ingin Indonesia menjadi tim yang mampu mengontrol pertandingan dari awal hingga akhir. Tim yang tidak mudah panik ketika ditekan dan tetap mampu menjaga organisasi permainan saat menghadapi lawan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, kemenangan atas Mozambik tetap membawa banyak kabar positif. Chemistry antar pemain semakin terlihat. Marcelino Ferdinand kembali menunjukkan perannya sebagai penggerak serangan, sementara lini belakang mulai memperlihatkan koordinasi yang lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya. Yang membuat para supporter semakin optimistis adalah kabar mengenai pemain-pemain yang disebut akan memperkuat proyek Garuda ke depan. Dalam cerita ini, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Moons masih menjadi nama yang terus dibicarakan. Jika mereka benar-benar bergabung menyusul Luke Valkyrie dan Michelle Baker, maka Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memperkuat area yang masih membutuhkan peningkatan. Kini fokus mulai beralih ke agenda berikutnya. Karena kemenangan atas Oman dan Mozambik dalam cerita ini bukanlah tujuan akhir. Justru 2 kemenangan tersebut dianggap sebagai fondasi awal untuk membangun sesuatu yang lebih besar.
Hertman ingin Garuda menjadi tim yang tidak hanya mampu menang saat ini, tetapi juga mampu bersaing secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Tim yang bisa menghadapi lawan cepat, lawan fisik, maupun lawan dengan kualitas teknik tinggi tanpa kehilangan identitas permainannya. Dan jika proses itu terus berjalan sesuai rencana dalam cerita ini, maka banyak yang percaya bahwa Indonesia akan memasuki era baru yang berbeda dari sebelumnya. Era ketika Garuda tidak lagi sekadar memberi kejutan, tetapi benar-benar menjadi tim yang ditakuti setiap lawan yang berhadapan dengannya. Namun dalam cerita ini, dua kemenangan beruntun atas Oman dan Mozambik mulai memunculkan satu keyakinan baru di kalangan supporter. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia saat ini. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga soal arah dan visi yang mulai terlihat jelas di bawah John Hertman. Meski demikian, Hertman disebut terus mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas. Karena menurutnya, tantangan yang sesungguhnya masih berada di depan mata. ASEAN Cup dan AFC 2027 akan mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi, pengalaman lebih banyak, dan tekanan pertandingan yang jauh lebih besar. Dalam cerita ini, sang pelatih bahkan menegaskan bahwa kemenangan atas Oman dan Mozambik hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana tim terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Di balik layar, Hertman disebut mulai menyusun kerangka utama skuad yang akan menjadi fondasi Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Nama-nama seperti Mes Hilgers, Marcelino Ferdinand, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, Kevin Dix, Luke Valkyrie, dan Michel Becker mulai menjadi bagian penting dari proyek tersebut. Sementara itu, kabar mengenai Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns terus membuat antusiasme supporter meningkat. Dalam cerita ini, jika ketiga nama tersebut benar-benar bergabung, maka kedalaman skuad Indonesia akan meningkat secara signifikan. Yang menarik, beberapa media Asia dalam cerita ini mulai memberikan perhatian khusus kepada perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi mulai memiliki kombinasi kualitas individu, organisasi permainan, dan kedalaman skuad yang lebih baik. Dan kini muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika semua rencana Hertman berjalan sesuai harapan? Bagaimana jika Luke Valkyrie dan Michel Becker semakin menyatu dengan tim, lalu Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns benar-benar menyusul dalam waktu dekat? Jika skenario itu terjadi dalam cerita ini, maka Indonesia berpotensi memiliki salah satu skuad terkuat dalam sejarah modern Garuda. Bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi juga memiliki keseimbangan antara pemain muda, pemain berpengalaman, kualitas teknik, fisik, dan mental bertanding. Karena itulah kemenangan atas Oman dan Mozambik dianggap bukan sebagai akhir perjalanan. Justru dua kemenangan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Awal dari era baru Garuda yang ingin dibangun John Hertman untuk menantang kekuatan-kekuatan terbaik di Asia. Dan jika revolusi ini terus berjalan, mungkin dalam beberapa tahun ke depan bukan Indonesia yang takut menghadapi lawan-lawan Asia. Justru lawan-lawan Asia yang mulai was-was setiap kali melihat Garuda terbang di lapangan. Dalam cerita ini, semakin hari semakin banyak pihak yang mulai percaya bahwa timnas Indonesia sedang menuju fase yang berbeda. Bukan lagi sekadar tim yang berharap membuat kejutan, tetapi tim yang perlahan membangun identitas sebagai kekuatan baru di kawasan Asia. Namun John Hertman disebut memahami bahwa jalan menuju level tersebut tidak akan mudah. Karena semakin kuat Indonesia, semakin besar pula perhatian dan antisipasi dari lawan-lawan yang akan dihadapi. Oleh sebab itu, dalam cerita ini Hertman terus menekankan pentingnya menjaga fokus dan meningkatkan kualitas permainan. Ia ingin Garuda mampu menghadapi berbagai situasi pertandingan, baik ketika mendominasi permainan maupun saat berada di bawah tekanan. Kemenangan atas Oman dan Mozambik menjadi bukti bahwa fondasi tim mulai terbentuk. Akan tetapi Hertman diyakini masih melihat banyak ruang untuk berkembang, terutama dalam aspek penyelesaian akhir, kecepatan transisi, dan koordinasi saat menghadapi lawan yang bermain dengan intensitas tinggi. Di sisi lain, antusiasme supporter terus meningkat. Nama-nama seperti Luke Valkyrie, Michel Becker, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns membuat publik semakin optimistis terhadap masa depan Garuda. Dalam cerita ini, jika seluruh pemain tersebut benar-benar menjadi bagian dari skuad utama, maka Indonesia akan memiliki persaingan yang sangat sehat di setiap posisi. Dan itulah yang selama ini dimiliki oleh tim-tim besar dunia, kualitas yang merata serta kedalaman skuad yang kuat. Yang paling menarik, Hertman disebut tidak hanya membangun tim untuk satu turnamen. Ia sedang membangun fondasi jangka panjang yang diharapkan mampu membawa Indonesia bersaing secara konsisten di level Asia. Karena itu, setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan setiap pemain baru yang bergabung dianggap sebagai bagian dari puzzle besar yang sedang disusun. Dan jika semua kepingan itu akhirnya menyatu dalam cerita ini, maka ASEAN Cup bisa menjadi panggung pertama untuk menunjukkan kekuatan baru Garuda. Sementara AFC 2027 berpotensi menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia benar-benar telah naik ke level berikutnya. Kini seluruh Indonesia menunggu kelanjutan revolusi tersebut. Menunggu bagaimana Hertman menyatukan talenta-talenta terbaik yang dimiliki Garuda. Dan menunggu apakah generasi baru ini mampu membawa Indonesia meraih pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Karena satu hal mulai terlihat jelas dalam cerita ini, Garuda tidak lagi hanya bermimpi terbang tinggi.
Garuda sedang mempersiapkan diri untuk benar-benar menguasai langit Asia. Dalam cerita ini, setelah berakhirnya agenda FIFA Matchday, perhatian publik mulai beralih ke turnamen berikutnya, yaitu ASEAN Cup. Dan disinilah muncul kabar yang membuat supporter semakin antusias. Luke Valkyrie dan Michelle Baker dalam cerita ini disebut memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda pada ajang tersebut. Jika seluruh proses yang diperlukan berjalan lancar, keduanya berpotensi mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan jutaan pendukung Indonesia. Bagi John Hertman, ASEAN Cup bukan sekadar turnamen biasa. Dalam cerita ini, turnamen tersebut dipandang sebagai kesempatan penting untuk memperkuat chemistry tim sekaligus menguji kombinasi pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung Garuda menuju AFC 2027. Kehadiran Luke Valkyrie dan Michelle Baker tentu akan menambah persaingan di dalam skuad. Hertman diyakini menyukai situasi tersebut karena semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia, semakin besar pula pilihan taktik yang dapat digunakan. Yang menarik, dalam cerita ini banyak supporter mulai membayangkan bagaimana jika Luke Valkyrie bermain bersama Marcelino Ferdinand dan pemain-pemain utama lainnya. Sementara Michelle Baker disebut dapat memberikan opsi tambahan yang membuat permainan Indonesia semakin variatif. Namun cerita besar Garuda tampaknya belum berhenti sampai di situ. Karena di balik persiapan menuju ASEAN Cup, Hertman disebut masih terus memantau perkembangan beberapa nama lain yang dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk, Kenneth Taylor, dan Reno Muns masih terus menjadi bahan pembicaraan di kalangan supporter. Dalam cerita ini, jika Luke Valkyrie dan Michelle Baker benar-benar tampil di ASEAN Cup dan menunjukkan performa yang menjanjikan, maka hal itu bisa menjadi sinyal bahwa generasi baru Garuda mulai terbentuk. Dan jika pada saat yang sama Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di lapangan, optimisme menuju AFC 2027 akan semakin besar. Karena ASEAN Cup dalam cerita ini bukan hanya tentang mengejar trofi, tetapi juga tentang membangun fondasi tim yang lebih kuat, mempererat chemistry para pemain, dan mempersiapkan Garuda menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Maka pertanyaannya sekarang, jika Luke Valkyrie dan Michelle Baker benar-benar tampil di ASEAN Cup, mampukah mereka menjadi bagian dari generasi baru yang membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Dan akankah turnamen itu menjadi awal dari lahirnya skuad impian Indonesia menuju AFC 2027?